Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadila, NIM 3 digit terakhir 085, dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma pemrograman yang berisikan perulangan atau looping. Nah, di dalam algoritma pemrograman ini terdapat materi yaitu perulangan atau looping yang bisa digunakan ke dalam pemrograman ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Oke, yang pertama ada definisi. Nah, apa sih itu perulangan atau looping? Definisi dari perulangan atau looping dalam algoritma dan pemrograman ini adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengeksekusi satu atau beberapa instruksi secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Dengan adanya perulangan, programmer tidak perlu menuliskan kode yang sama berulang-ulang, melainkan cukup menentukan blok perintah yang akan dijalankan dan syarat berhentinya. Ada beberapa jenis perulangan yang umum digunakan, seperti for, while, dan do while. Perulangan for biasanya digunakan ketika jumlah literasi sudah diketahui sebelumnya, sedangkan while digunakan ketika perulangan bergantung pada kondisi tertentu yang belum diketahui jumlahnya. Sementara itu, ada do while mirip dengan while, tetapi instruksi dijalankan setidaknya satu kali sebelum kondisi diperiksa. Dengan memahami dan menggunakan perulangan ini, pembuatan program menjadi lebih efisien, sederhana, serta meminimalisir terjadinya kesalahan akibat pengulangan manual kode. Nah, di dalam perulangan atau looping ini terdapat ada tiga ya teman-teman, ada for, while, dan do while. Nah, untuk perulangan for ini digunakan ketika jumlah iterasinya sudah diketahui sebelumnya. Lalu untuk while digunakan ketika perulangan bergantung pada kondisi tertentu. Dan kemudian ada do while. Nah, do while ini 11-12 mirip dengan while, tetapi perbedaannya instruksi dijalankan setidaknya satu kali sebelum kondisi diperiksa. Nah, dengan memahami ini, dengan memahami perulangan atau looping, kita bisa membuat program menjadi lebih efisien dan meminimalisir terjadinya kesalahan akibat pengulangan manual kode. Next. Oke, di sini ada perbedaannya ya teman-teman, perbedaan for dan while. Nah, untuk pengulangan for digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui sejak awal. Misalnya, ketika kita ingin menampilkan angka dari 1 sampai 10, kita dapat langsung menentukan batas awal, batas akhir, dan langkah kenaikannya. Dikarenakan pengulangan for sangat cocok untuk kasus yang memiliki jumlah iterasi yang jelas dan terukur. Nah, sedangkan untuk perulangan while berbeda karena lebih fleksibel dan digunakan ketika jumlah pengulangan belum pasti. Pada perulangan while ini, program akan terus menjalankan instruksi selama kondisi yang diberikan bernilai benar atau true. Nah, jika kondisi awalnya itu salah atau false, maka perulangan itu tidak akan dijalankan sama sekali. Nah, untuk perbedaan for dan while ini cukup spesifik ya teman-teman, dikarenakan untuk perulangan for ini bedanya itu kita bisa menampilkan, misalnya kita bisa menampilkan angka 1 sampai 10. Nah, perulangan for ini juga menentukan batas awal, batas akhir, dan angka kenaikannya. Sedangkan untuk perulangan while ini juga beda dari perulangan for, dikarenakan di sini perulangan while ini lebih fleksibel dan digunakan ketika jumlah pengulangannya belum pasti. Nah, pengulangan belum pasti itu kan dari yang for ini, dari yang for mungkin perulangannya sudah pasti dikarenakan dari 1 sampai 10 untuk menampilkan angka 1 sampai 10. Sedangkan untuk while ini sedangkan untuk while ini dia itu fleksibel dan digunakan ketika jumlah pengulangan belum pasti. Maka
dia itu fleksibel. Jika angkanya belum diketahui, maka dia bisa digunakan. Nah, jika kondisinya jika perulangan well ini kondisinya itu benar, bernilai benar atau true, maka kondisi awal akan dijalankan. Namun jika kondisi awalnya langsung salah atau false, maka perulangannya tidak akan dijalankan oleh pemrogramannya tersebut ya teman-teman. Jadi perbedaannya ini, inti dari perbedaannya, untuk pengulangan for dia angkanya sudah diketahui. Kalau well ini fleksibel ya teman-teman, dan jumlah pengulangannya belum pasti. Kalau for ini pengulangannya sudah pasti. Next. Oke, kemudian ada repeat until. Nah, perulangan repeat until ini hampir mirip dengan well ya teman-teman. Tetapi pengecekan kondisinya dilakukan di akhir. Yang berarti semua instruksi di dalam perulangan pasti akan dijalankan minimal 1 kali. Kemudian berhenti jika kondisi yang ditentukan sudah terpenuhi. Oleh karena itu, repeat until sering dipakai ketika kita ingin memastikan perintah dijalankan sekali terlebih dahulu sebelum memeriksa syarat berhenti. Nah, untuk repeat until ini pengecekannya dilakukan di akhir. Nah, untuk yang berarti kan maka perulangan ini pasti akan dijalankan minimal 1 kali. Nah, untuk kemudian berhenti jika kondisi yang ditentukan sudah terpenuhi. Maka jika semisal kita sudah memasukkan angka untuk 1 kali, jika berhenti maka kondisinya akan terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka dia akan mengulang-ulangi terus-terusan ya teman-teman sampai kondisi itu terpenuhi. Nah, kemudian ini repeat until kita juga memastikan perintah dijalankan sekali terlebih dahulu sebelum memiliki syarat berhenti. Maka dengan artinya maka kita memasukkan angka 1 jika perintahnya sampai angka 5, maka kita memasukkan angka 1. Jika angka 1-nya itu belum terpenuhi, maka akan diulang-ulangi lagi. Angka 2, angka 3, angka 4, dan sampai angka 5. Nah, sampai angka 5 ini maka syaratnya sudah terpenuhi, maka dia akan berhenti untuk repeat until ini, perulangan repeat until. Oke, next. Nah, kemudian ada flowchart ya teman-teman. Ada flowchart loop. Nah, kita lihat di sini untuk flowchartnya kita bisa memulai dalam pemrogramannya jika i-nya 1, ini di perintahnya i kurang dari 5. Kemudian tampilkan i, kemudian ada pertambahan i sama dengan i tambah 1. Nah, jika ini i-nya 1, maka berarti 1 tambah 1 kan menghasilkan 2. Nah, menghasilkan 2 ini, maka dia akan berulang ya teman-teman, berulang sampai ke angka 5. Maka kita jika sudah diketahui i-nya 1, kemudian itu kan hasilnya 2. Nah, i-nya dimasukkan ke dalam sini lagi. Jika 2 tambah 1 kan hasilnya 3. Maka itu belum memenuhi syarat ke dalam flowchart tersebut untuk kondisinya itu 5. Maka kita ulang lagi. 3 ditambah 1, i-nya kan 1. 3 ditambah 1, 4. Nah, ini belum terpenuhi lagi, maka diulang lagi sampai kondisinya 5. Nah, jika 4 tambah 1 itu sudah terkondisinya 5, sudah terpenuhi, maka dia akan selesai pemrogramannya. Nah, dengan begitu, maka jika kalau kondisinya belum terpenuhi, maka dia akan terus mengulang-ulangi data ya teman-teman. Dan jika kalau data yang sudah terpenuhi, maka dia pemrogramannya otomatis akan berhenti. Nah, di sini ada keterangannya. Flowchart loop adalah diagram alir yang menggambarkan bagaimana suatu proses berulang dijalankan dalam algoritma dan pemrograman. Nah, dalam flowchart loop ditunjukkan dengan panah yang kembali ke langkah sebelumnya, sehingga instruksi dapat dijalankan berkali-kali sampai kondisi tertentu tercapai. Biasanya, flowchart perulangan memiliki 3 komponen ya teman-teman. Ada inisialisasi atau menentukan nilai awal variabel,
Yang kedua ada kondisi atau syarat yang menentukan apakah loop dilanjutkan atau berhenti. Kemudian ada yang terakhir increment atau decrement, yaitu perubahan nilai variabel setiap iterasi. Kemudian simbol yang digunakan meliputi terminator atau oval untuk mulai dan selesai. Kemudian ada proses yang berbentuk persegi panjang. Ini teman-teman, itu untuk instruksi yang dijalankan, serta decay atau belah ketupat untuk memeriksa kondisi. Nah, tadi sudah saya jelaskan, jika kalau data yang tidak terpenuhi, maka dia akan berulang-ulang ya teman-teman. Nah, sesuai dengan keterangannya, maka kita sampai mencari data yang dimana datanya itu terpenuhi. Jika datanya 5, maka kita mencari datanya itu sampai 5 kali ya teman-teman, sampai menemui data yang aslinya. Jika kalau datanya kurang dari 5, maka dia akan berulang-ulang ya teman-teman flowchartnya. Sampai 5, maka datanya akan terpenuhi, maka dia pemrogramannya akan otomatis selesai atau stop. Kemudian ada pola literasi list. Nah, pola literasi pada list dalam algoritma pemrograman ini menunjuk pada cara memahami, mengakses, serta memanipulasi data yang tersimpan dalam sebuah struktur daftar. List merupakan kumpulan elemen yang tersusun secara bersusun dan dapat diakses menggunakan indeks. Dalam proses literasi data, list sering digunakan karena memudahkan programmer dalam menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Pola literasi pada list mencakup beberapa aktivitas penting, seperti membaca elemen satu persatu, menggunakan perulangan, menambahkan data baru, menghapus elemen, maupun mengubah nilai pada indeks tertentu. Selain itu, pemeriksaan keanggotaan atau membership juga menjadi bagian dari literasi list. Misalnya, kita mengecek apakah suatu nilai ada di dalam daftar. Dengan memahami pola literasi pada list, seseorang dapat lebih efisien mengolah data dalam jumlah besar, serta lebih mudah membangun algoritma yang terstruktur dan efektif. Nah, untuk pola literasi pada list ini, kita dapat memahami, mengakses, serta memanipulasi data yang tersimpan dalam sebuah struktur data. Nah, kemudian untuk proses literasi data, list sering digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Nah, pola literasi pada list ini mencakup beberapa aktivitas penting ya teman-teman. Semisal ada membaca elemen menggunakan perulangan, kemudian menambahkan data baru, menghapus elemen, maupun mengubah nilai pada indeks tertentu. Selain itu, pemeriksaan pada pola literasi list ini dapat memeriksa keanggotaan atau membership juga menjadi bagian dari literasi list. Misalnya kita mengecek apakah suatu nilai ada di dalam daftar. Dengan memahami pola literasi pada list, seseorang dapat lebih efisien mengolah data dalam jumlah besar. Nah, untuk di sini dijelaskan kalau kita mengecek suatu nilai yang ada di dalam daftar, jika kalau kita nilainya tidak di dalam daftar, maka akan terjadi error ya teman-teman. Nah, di sini juga disebutkan pada literasi list ini dapat membaca elemen satu persatu menggunakan perulangan, menambahkan data baru, menghapus elemen, maupun mengubah nilai pada indeks tertentu. Oke. Next. Nah, kemudian ada transformasi list baru dari list lama. Nah, transformasi list dari list baru ke list lama itu dalam algoritma pemrograman adalah proses membentuk sebuah daftar baru berdasarkan elemen-elemen dari daftar yang sudah ada dengan melakukan perubahan, pemfilteran, atau kombinasi tertentu. Misalnya, kita dapat membuat list baru dengan hanya mengambil elemen genap dari list lama, atau mengubah semua nilai dalam list lama menjadi 2 kali lipat untuk menghasilkan list baru. Dalam prakteknya, transformasi ini sering dilakukan menggunakan perulangan atau teknik khusus seperti list comprehension di Python. Nah, contohnya itu jika list lama ini berisi 1, 2, 3, 4, maka kita bisa membuat list baru yang berisikan 2, 4, 5, 8 dengan mengalihkan setiap elemen dengan 2. Nah, contohnya di sini ada 2, 4, maka dilanjutkan ke list baru, membuat list baru, maka 2, 4, di sini kita mengalihkan dengan 2, maka 2, 4, 6, 8. Nah, kita bisa membuat list lama ini menjadi list baru dengan
dengan syarat kita bisa membedakan list lama dengan list baru. Nah, untuk proses ini sangat bermanfaat karena akan memungkinkan programmer memodifikasi dan mengolah data secara fleksibel tanpa harus mengubah data asli, sehingga lebih aman dan struktur dalam pembuatan algoritma. Nah, untuk ini dalam list baru dari list lama ini sudah dijelaskan tadi ada syarat-syarat khususnya jika kalau ada list lama. Jika list lama ini 1, 2, 3, 4, maka kita bisa membuat list baru dengan cara kita dapat mengalihkan setiap elemen dengan 2. Maka di sini ada 2, 4, 6, 8. Kemudian ini elemennya ada 4, maka kita di sini otomatis juga elemennya ada 4. Jika ada elemennya 6, di sini juga list barunya terdapat elemennya 6. Tapi dengan syarat ada tertentunya. Next. Nah, untuk kesimpulannya pada konsep perulangan atau looping. Looping ini perbedaan for, while, dan repeat until, for chart loop, serta pola literasi pada list dan transformasi list baru dari list lama merupakan dasar penting dalam algoritma dan pemrograman. Nah, perulangan ini berfungsi untuk mengeksekusi instruksi secara berulang tanpa perlu menulis kode yang sama berkali-kali. Dengan pemilihan jenis loop ini disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk jumlah pasti, while untuk di kondisi yang belum pasti, dan repeat until untuk menjamin eksekusi minimal sekali. Nah, kemudian ada flowchart. Flowchart ini dapat membantu menggambarkan alur perulangan secara visual sehingga lebih mudah dan dipahami. Sementara itu, list adalah struktur data yang memudahkan penyimpanan dan pengolahan banyak elemen sekaligus. Literasi pada list meliputi pemahaman cara membaca, menambah, menghapus, atau memeriksa keanggotaan elemen. Sedangkan transformasi list memungkinkan pembentukan daftar baru dari daftar lama melalui penfilteran maupun memodifikasi elemen. Dengan memahami semua materi ini, programmer dapat menyusun algoritma yang lebih efisien, fleksibel, dan terstruktur. Nah, dalam kesimpulan ini kita dapat simpulkan untuk materi konsep perulangan atau looping berbeda for, while, dan repeat until, for chart loop, serta pola literasi pada list dan transformasi list baru dari list lama merupakan dasar penting ya teman-teman dalam algoritma dan pemrograman ini. Nah, sudah disebutkan untuk fungsi-fungsinya pada setiap materi. Kemudian untuk dengan memahami semua materi, kita sebagai programmer dapat menyusun algoritma yang lebih efisien, fleksibel, dan terstruktur. Tanpa semua materi ini, maka programmer akan kesusahan dalam menyusun pemrograman secara efisien, fleksibel, terstruktur. Mungkin programmer bisa menyusun, namun dia akan kesusahan dalam menyusun algoritma. Dikarenakan di sini di dalam semua materi ini kita mempermudah dalam menyusun algoritma yang lebih efisien, fleksibel, dan terstruktur. Oke. Nah, begitu saja untuk materi pada hari ini. Kita kemudian kita akan mendemonstrasikan ya teman-teman, Scratch dan Python atau Replit ini ke dalam perulangan ya atau looping. Oke, kita langsung saja ke dalam Scratch dan Replitnya atau Python. Untuk materi ini kita tutup, kita sudahkan. Kita akan lanjut ke dalam software Scratch dan Replit atau Python. Oke teman-teman, kita di sini sudah berada di dalam Scratch dan Replit-nya teman-teman. Nah, untuk ini kita seperti biasa, kita running dulu ya teman-teman. Hello, do you want to add a pizza? Yes. Saya akan menambahkan pizza. Provide a number. Berapa ya? 4 pepperoni. I think you want to add pizza? Yes. Kita menambahkan 1. Nah, dengan singkatnya kita untuk Scratch ini
dia kan eh, dia kan untuk menambahkan topping ya teman-teman. Kita membuat pizza, kemudian kita memilih toppingnya. Nah, untuk Scratch ini, jika kalau kita sudah memilih toppingnya, maka dia dia bilang outputnya itu gini. Ini outputnya, misalnya kita menambahkan 4 cheese. Nah, outputnya dia akan adding or purchase. Nah, adding purchase pizza to the list. Nah, maka dia akan otomatis menambahkan purchase ini ke dalam pizzanya. Nah, dia akan pizza ordernya tadi kita mengorder pepperoni, margherita, purchase dengan total price-nya itu 40 dan memilih pizza 3. Price-nya satu berarti 10.000 ya, 10 harganya. Oke, kita langsung saja jelaskan ini untuk Scratch-nya, blok-bloknya. Pertama di sini sudah pasti ya teman-teman, sudah paten di sini. Kita yang pertama menambahkan blok event. Nah, blok event ini adalah ini. Dan green klik untuk memulai suatu pemrograman. Bukan pemrograman sih, untuk memulai suatu blok-blok ini. Dan dia masukkan delete all untuk blok ini. Nah, ini blok ini oke, semisal kita ini ya pixel order. Nah, ini dia di dalam blok variable yang sebelah sini. Nah, delete all of pixel order. Kemudian kita menambahkan blok head variable. Nih, continue ordering. Kemudian kita menambahkan juga untuk blok variabelnya di dalam set untuk total price ya teman-teman. Untuk total price ini untuk mengetahui jumlah harganya itu berapa. Jika kita pesannya 3, maka price-nya akan 30. Kan ini harganya satunya itu di 10.000 ya teman-teman. Semisal. Nah, ini kemudian dia memasukkan blok loops yang untuk menyapa kita, say hello. Ini. Nah, ini say hello. Dan ini ada kita untuk menyapa kita yang di mana ini ya teman-teman. Menyapa kita di dalam awal program. Nah, dia untuk wait 2 second untuk ada jeda sedikit di dalam blok ini. Kemudian di sini ada nih untuk set continue ordering. Nah, untuk set continue ordering ini jika berisikan true, maka dia akan mengulang untuk ke continue ordering lagi, tapi dia false, salah. Nah, kemudian dia mengatakan ask do you want to add a pizza, yes or no. Jika kita merunning yes, maka dia akan langsung memunculkan ini untuk available pizzanya untuk margherita, Italian, Fortis, pepperoni atau Napoli. Jika kita mengetik no, nah you have to pay $0. Tipnya 0. Thank you. Nah, dan ini juga ini kan sudah jika runningnya 0, jika runningnya itu 0, maka dia akan memunculkan ini price-nya itu $0, bisa are on the way. Berarti tadi itu $40 ya teman-teman.
saya salah. Nah, kemudian dia ini untuk memasukkan if answer sama dengan yes, kemudian dia mengatakan ask what pizza do you want. Dia memilih nomor berapa, kemudian dia set ini pizza choice untuk menjawabnya. Disuruh memilih pizza untuk nomor berapa. Kemudian ini dia ada menambahkan add item pizza choice of available pizza to pizza order. Nah, itu artinya kita memilih pizza. Jika kita memilih yes, maka dia menyuruh kita untuk memilih toppingnya. Nah, jika sudah memilih toppingnya, maka dia akan ke dalam pizza order, ke dalam order list-listannya. Ini kita di sini juga akan diketahui maka kita berapa ordernya. Jika kita ordernya 3, di sini kita muncul 3 orderan, 3 list. Kemudian kita di sini ada pizza choice-nya ada 3. Nah, itu gunanya teman-teman di dalam order list ini. Nah, dan ini ada continue ordering. Nah, jika dia memilih no, nah maka dia akan you have to pay berapa harganya 0. Jika kita tidak memilih sama sekali, maka harganya itu $0. Nah, dan dia sempat-sempatnya meminta tip loh teman-teman. What tip do you want to leave? 0 sampai 25%. Jika ini tipnya 20%, maka kita berapa? Price kita berapa? 20%. Tetap 0 ya teman-teman. Price-nya tetap 0. Nah. Dan dia akan mengatakan thank you, the price is now $0 pizza are on the way. Jika kita running lagi, runningnya itu yes, for pepperoni. Hello, dia mendapat kita. Yes, saya akan memilih nomor 5 semisal Napoli. Nah, dia otomatis langsung masuk ke dalam orderan list ya teman-teman. Nah, orderan listnya itu ada Napoli dan price-nya itu $10. Yes. Nah, berita sudah mulai purchase ya. Nah, untuk ini dia sudah masuk ke dalam order list-listannya. Nah, untuk total price-nya kita ketahui ada $50. Jadi satu pixelnya itu berharga $10. Nah, itu gunanya teman-teman untuk kita masukkan orderan list saya. Jika order listnya banyak, maka kita di sini juga mengetahui berapa harganya. Jika 10 dia order 10, maka di sini total price-nya itu $100. Nah, di sini dengan tujuan dia bisa memasukkan data yang banyak ya teman-teman, dan data yang banyak, dan dia mengetahui berapa harganya dan berapa pilihan. Oke. Dan jika dia tidak ini, saya running. Nah, jika dia tidak beli, no. Nah, dia langsung mengatakan you have to pay $0. Then what tip you want to leave? Tapi dia 0.
Thank you. The price is now $0 saat dewe. Tuh, teman-teman. Nah, kita pertama-tama kita running dulu ya teman-teman seperti biasa. Coba. Yes. Thousand. Lagi. Yes. Nah, kurang 15 saja. Oke. Ya teman-teman, sudah saya running. Kita jika memesan calzone ini, maka dia ada adding calzone pizza to the order, dan dia tuh otomatis langsung masuk ke dalam orderan list-listannya teman-teman. Dan ini ada saya memesan 4 cheese, pizza 4 cheese, dia juga sudah masuk ke dalam orderan listnya. Dan saya memilih pepperoni dan Napoli, maka dia otomatis juga masuk ke dalam orderan listnya. Nah, di sini saya sudah cukup untuk memesan 4 pizza saja, maka kita masukkan inputnya no, kemudian dia langsung you have order calzone, 4 cheese, pepperoni, dan Napoli. Nah, sudah sesuai teman-teman. Dari sini kita nomor satu itu ada calzone. Nah, calzone ini sudah masuk ke dalam list ordernya. Kemudian ada 4 cheese nomor 2 sudah masuk ke dalam list ordernya, dan pepperoni dan Napoli. Nah, itu juga sudah masuk ke dalam orderan listnya ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian dia langsung menampilkan berapa jumlah harganya. Yang jumlah harga yang kita bayar, yang akan kita bayar. Nah, dia juga menawarkan untuk membagi tip, maka saya akan di sini tuliskan 15. Tipnya 15, maka dia langsung otomatis menambahkan tipnya ya teman-teman. Nah, dari harga aslinya itu 40, kita nambahkan tip, maka dia menambahkan $6. Maka jadi totalnya $46 dan pizza on the way. Tuh, teman. Nah, untuk pemrograman sendiri mungkin ya, untuk di sini ada seperti biasa, yang 11-12 kayak scratch itu ada available pizza, ada margherita, calzone, 4 cheese, pepperoni, Napoli. Dan ada slide 3, ada pizza order, ada kurung awal, ada total price 0. Dan untuk mengeprint hello, here is the menu today. Dan ini for ini ulangan bisa in enumerate available pizza, dan yang print string untuk titik ke dalam pizza. Kemudian untuk continue ordering dengan true, ada well itu keulangan lagi. Untuk continue ordering the answer input, dia menginputkan pertanyaan, do you want to add pizza, yang itu tadi ya teman-teman. Kemudian pizza choice ini ada integer menyebutkan but pizza do you want, provide a number. Dan pizza order append available pizza choice, dan print adding available pizza choice, dan pizza dodo order total price-nya itu berapa. Nah, price-nya itu dimasukkan 10 ya teman-teman. Nah, satu pizza itu 10 price-nya. Dan ada else continue ordering atau false, dan dia mengeprint you have order, dia juga mengeprint pizza ordernya, dia juga mengeprint you have to pay, yang berapa yang akan kita bayar. Kemudian ada string total price-nya berapa $. Dan tip dia float, itu input what tip you want to leave 0 sampai 25%. Ada total price, dan total price tipnya itu berapa. Kemudian dia ngeprint thank you, the price is now, harganya itu berapa. Dia string, dan pizza langsung
OTW ke tempat. Kita coba running lagi ya teman. Oke, di active jika kita 0, maka otomatis langsung tidak ada orderan kita, tapi hanya $0. Jika tipnya ini, nah tetap saja teman-teman, tetap 0 karena kan kita di tag berdiri tiket. Nah sekarang ini ya sekarang ini yes. Ini bagus, ini belum kesalahan. Nah yes. Nah semisal saya memilih nah maka dia akan memunculkan berapa yang harus kita bayar, yang dia muncul langsung $10 itu. Nah kita akan mungkin 20. Nah ini tipnya 2,2 $. Jadi yang total yang harus kita bayar itu ada $12,5. Nah kemudian jika kita hanya kita memesan banyak ya, memesan banyak itu yes yes one yes two yes three yes four. Kita memesan 1, 2, 3, 4, 5 $50 ya. Nah dia langsung muncul berapa yang harus kita bayar, $50. Nah kita beri tipnya berapa ya teman-teman. Jika 30 dia akan jadi 50. Dia bisa teman-teman kalau tipnya 30, tapi mahal teman-teman, jadinya $15 sendiri tipnya. Untuk harganya $50 dan untuk harga akhirnya ada $56. Oke. Jika kita ini kalau nggak bisa sesuai ini gimana? Yes. Nah, dia akan terjadi error ya teman-teman, karena kan di sini dia untuk nomornya itu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk ini kan tidak ada, maka akan terjadi error. Order. Nah, bisa choice pilihan bisa ini hanya terdapat angka 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya memilih angka 5, maka akan terjadi error. Materi pada hari ini yang tentang perulangan atau looping sudah saya jelaskan. Untuk materinya, isinya itu ada perbedaan for, while, repeat, until. Kemudian di sini ada pengertian, definisi, kemudian ada transformasi list lama ke list baru, kemudian ada banyak sudah saya jelaskan tadi materinya untuk perulangan atau looping ini, dan sudah saya demonstrasikan untuk Scratch dan Repeat atau Python ini sudah saya demonstrasikan tentang perulangan atau looping ini. Nah, saya cukupkan saja
untuk materi pada kali ini, materi algoritma pemrograman yang berisikan perulangan atau looping. Nah, saya cukupkan untuk hari ini, untuk kali ini saya tutup. Jika saya ada salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.